Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofan van de Pon. Saya dari Sulawesi Underground Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beben dari SUC Sulawesi Underground Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Dimas dari Sulawesi Underground Community. Kalau kita berbicara tentang Sulawesi Underground, pasti ada sejarahnya. Sejarahnya ini yang perlu kita ketahui bahwa SUC itu terbentuk dari partisipasi teman-teman, ide-ide teman-teman. Dari teman-teman itulah kita membentuk suatu namanya komunitas. Komunitas ini kita namakan Sulawesi Underground Community. Itu terbentuk pada fixnya itu terbentuk pada tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei itu kita sudah membentuk satu komunitas, dan di situ kita sudah memilih siapa ketua dan apa agenda-agenda berikutnya. Sulawesi Underground ini sendiri bukan hanya dari komunitas teman-teman di Jalan Kakatua, tapi seluruh Sulawesi. Kenapa dinamakan Sulawesi Underground? Dari underground ini kita bisa membangkitkan kembali musisi-musisi underground yang sudah lama, istilahnya sudah lama tidur. Jadi sejarah terbentuknya SUC, vakumnya komunitas musik underground yang ada di Makassar dan di Sulawesi, karena jarak vakum yang kemarin-kemarin itu ada sekitar 20 tahunan ya, kurang lebih, sehingga kami berinisiatif untuk merangkul teman-teman kami kembali yang dulunya kita sama-sama berjuang membangun komunitas itu, sehingga kami dari SUC membuat suatu kegiatan-kegiatan yang ya bisa merangkul kembali, menjalin silaturahim kembali ya. Dari komunitas musik underground itu tempat kerjanya itu ada di area Jalan Kakatua. Nah, disitulah barometer musik underground yang ada di Sulawesi, khususnya Makassar ya, di Kakatua. Jadi disitulah cikal bakal, sehingga kami di awal pertama ya Pak Mas Opan membentuk SUC itu dengan membuat satu event kecil yang menamakan mini gigs. Mungkin lebih detailnya Mas Opan mungkin bisa memberi penjelasan yang lebih akurat. Jadi SUC ini ibarat reuni kalau menurut saya, karena scene underground di Makassar ini bisa terbilang kosong. Hanya yang membuat event ini muncul tapi tidak punya skin. Dulunya kan ada greenhouse, ya kan, ada greenhouse. Nah, itu tempat ngumpul. Jadi anak-anak paling kita tahu kalau skin undergroundnya Makassar itu sebenarnya di mana, ya kan. Nah, adanya SUC ini justru kita mempertegas bahwa skin underground di Sulawesi, khususnya di Makassar, itu masih ada, walaupun terbilang baru SUC ini. Nah, begitulah penyampaian saya. SUC ini juga terbentuk dari support dari teman-teman underground, Sexpang, Mortuari yang sudah malang melintang di event underground. Ya, nggak bisa saya bilang satu persatu. Pokoknya supportnya saya menghargai sekali untuk Sulawesi Underground. Terima kasih teman-teman yang sudah menyupport Sulawesi Underground. Untuk ide tribut Sepultura ini awalnya memang sudah ada agenda tribut Sepultura dari pertama kita briefing di sekretariat di SUC di Monginsidi Baru, tepatnya di Pelita Raya Tengah. Ini memang agenda
kedua dari mini gigs event SUC Tribute Sepultura ini sebenarnya yang pertama, tapi setelah kita berunding, kita rapat kembali, Tribute Sepultura ini kita agendakan jadi yang kedua. Kenapa muncul ide Tribute Sepultura? Karena kita mengambil dari sisi underground. Sisi underground kan bisa semua. Kenapa tidak ini, tidak itu, tidak ini? Karena Sepultura ini mungkin kita bisa bilang band legend ya. Band legend pertama kita mengenal musik rock cadas ini Sepultura. Jadi makanya kita berinisiatif untuk membuat satu event yang namanya Tribute to Sepultura. Jadi kalau ditanya soal kenapa tidak sampai Iron Maiden atau band-band yang punya album seperti Halloween, sebenarnya kita buatnya dari awal itu konsepnya memang tribute, tapi yang paling dekat dengan anak-anak underground Makassar ini Sepultura. Makanya kami inisiatifnya itu awal Sepultura. Kalau rencananya Tribute Sepultura ini kita sudah berembuk dari dari awal setelah kita adakan ide Tribute Sepultura. Kebetulan kita dapat tempat ya boleh dikata murah meriah lah, tapi yang jelas event ini harus terwujud. Jadi tempatnya itu di Jalan Sumba di Prolog. Ya lumayan lah kalau kita berbicara untuk kapasitas sekelas underground, tapi memang tempatnya di situ memang khusus underground. Jadi tempat di situ sebagai event Tribute Sepultura. Kalau sampai saat ini band yang sudah regis, yang sudah sumbangsi logo itu kalau dari genre ada beberapa, ada hardcore, ada gothic, dan thrash metal. Sebenarnya kalau untuk di tribute, sebenarnya kita itu bebas. Dia mau genrenya pop boleh, ini kan tribute. Jadi kita tidak membatasi genre yang untuk di Tribute to Sepultura. Artinya meskipun dia genrenya dangdut, kalau dia mau main ya silahkan. Ini kan tribute, artinya penghormatan. Kalau band yang paling saya betul-betul ingin nonton, cuman Nevermore, karena di situ ada vokalis legendaris juga. Saya mau lihat bagaimana apakah dia masih mampu untuk dengan umur yang sudah ya mau dibilang legend lah. Ya kita lihat coba Nevermore. Kalau saya pribadi justru mau lihat Critical Development, Om Idol. Saya mau lihat dia kalau selama ini main death metal kan Sepultura bukan death metal, thrash. Jadi saya mau lihat versi Sepultura itu versi death metalnya. Ya kalau saya pribadi sih saya mau lihat Sespang. Kalau Sespang itu mau lihat gimana antusiasmenya untuk mengangkat musik thrash. Jadi menurut saya mengangkat genre musik thrash dari punk ke thrash. Bagaimana cara mengkolaborasinya dengan musik itu? Kalau saya pengalaman menurut Sepultura yang manggung di Makassar 2012 lalu, saya sempat ada di dalam kepanitiaan manajemen dari Sepultura, karena saya itu hari posisi tiketing. Jadi sempat saya antusias saya agak jauh berbeda lah dengan masih ada Max sama Igor. Kalau saya sih jawabannya mungkin tidak jauh dari Beben, karena kalau era Max itu masih terasa thrash murni.
setelah Max hengkang itu justru lebih ke genrenya itu lebih ke arah hardcore ya. Terutama kan vokalnya ya, secara kan vokalnya mereka kan hardcore. Ya kalau menurut saya sih sama dengan teman-teman. Arah musiknya itu tuh ikut dengan vokalnya ya. Iya. Jadi penampilan dengan musik yang sebelum-sebelumnya dengan personil yang lama itu nampak bahwasanya musik yang dia bawa itu memang ya thrash 100% murni. Formasi yang baru itu condong ke arah musik hardcore gitu ya. Kalau saya di lagunya Nomad. Nomad. Iya, Nomad. Karena pernah ada pengalaman lah waktu masa-masa bujang. Masa-masa bujang pernah membawakan lagu Nomad. Nomad itu saya bawakan di Goa waktu itu. Jadi ya, di lagu Sepultura ya itulah yang saya suka dengar. Kalau saya Troops of Doom, karena di album Schizophrenia itu awal saya ngulik Sepultura seperti itu. Nah kalau saya sih sukanya sih propaganda. Kenapa saya pilih propaganda? Ya sama ya perjalanan politik yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu. Kalau saya Max pastilah, karena Max kan mulai dari dia penampilan, terus karakter suara, terus distorsi gitar, wah mantap lah Max. Saya mungkin istilahnya simple, no Max, no Sepultura. Jawabannya sama dengan Mas Ovan, no Max, no Sepultura. Kalau harapan saya untuk semua musisi underground umumnya di Sulawesi Selatan, Makassar, ya tetap perbanyak silaturahmi, kekompakan, karena musik underground ini bukan hanya sekedar kita mengadu skill, bukan, karena ini diperlukan memang support dari semua genre musik underground. Kalau saya pribadi untuk teman-teman yang sebagai band-band underground, saya mungkin lebih berharap untuk mereka punya album, terus yang terakhir konsisten gitu. Itu saja. Kalau saya sih untuk kedepannya dengan teman-teman musik underground, ya yang pertama itu ya cocok betul kepada Pak Ketua ya, silaturahim yang pertama ya Mas Ben. Yang kedua, jangan pernah berhenti berkarya untuk musisi underground, semangat terus. Nah yang ketiga ya si Pak tahu si Pak ingat para musisi ada gitu ini para musisi underground. Oke teman-teman, para musisi underground, walaupun baik pendengar maupun pencinta musik underground, jangan lupa datang di tanggal 25 Agustus ya 2024 di Prolog Jalan Sumba, Tribut Sepultura, Sulawesi Underground Community. Sulawesi Underground Community, Ewago.